warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi di channel YouTube Bu Rena. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan atau melanjutkan materi tentang penggunaan turunan fungsi aljabar. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penggunaan turunan fungsi aljabar, yaitu dalam menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Tentunya penggunaan turunan fungsi itu digunakan dalam menentukan gradien garis singgung dan gradien garis normal. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan ke penggunaan turunan fungsi, yaitu pada fungsi naik dan fungsi turun. Sebelum kita masuk ke materi, karena keadaan masih dalam pandemi dan belum kembali normal, Bu Rena akan mengingatkan kepada kalian tetap stay at home, tetap di rumah, dan terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi dan interaksi. Oke, kita langsung masuk ke materi, yaitu penggunaan turunan fungsi dalam menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Seperti apa sih fungsi naik dan fungsi turun? Yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Nah, sebelum itu kita lihat dulu gambar ilustrasinya. Di sini ada gambar biang lala ya, yang biasanya ada di pasar malam itu ya. Nah, biang lala ini jika berputar akan ada yang naik ya, ini naik, kemudian ada juga yang turun. Selain ini ya, ada ilustrasi lain, yaitu ada seorang anak yang melempar bola ke atas dengan lintasan seperti pada gambar. Ya, jadi ini anak melempar bola, kemudian ada lintasan ke atas atau naik, ya, kemudian turun kembali. Nah, dari kedua ilustrasi tersebut dapat kita gambarkan bentuk kurva atau fungsinya kurang lebih seperti ini. Ya, jika ada suatu titik X1, ini X1 sampai dengan X3 ya, di sini ada X1, X2 dan X3, di mana X1 nilainya kurang dari X2 dan X2 kurang dari X3. Masih ingat ya? Jadi untuk sumbu X semakin ke kanan nilai akan semakin besar ya. Kemudian untuk sumbu Y semakin ke atas nilai akan semakin besar. Nah, dari sini ya kita lihat di sini ada kurva turun, kemudian naik, turun, naik, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini kita lihat dari X1 ke X2. Ya, X1 kurang dari X2. Kurvanya naik, maka nilai Y-nya atau Fx-nya, ya, Fx1 akan kurang dari Fx2. Ya, ini pada kurva turun, X2 kurang dari X3. Kurvanya turun, maka Fx2 lebih dari Fx3. Ini ya, dilihat ya. Jadi X2 ini titiknya lebih tinggi dari X3. Jadi untuk nilai Fx-nya lebih dari Fx3. Nah, yang naik tadi Fx1 ini lebih rendah dari Fx2.
2. Jadi fx1 kurang dari fx2. Ya. Oke, bisa kita simpulkan seperti ini. Fungsi dikatakan naik jika fx1 kurang dari fx2. Sebaliknya, fungsi dikatakan turun jika fx1 lebih dari fx2. Jadi kebalikannya ya. Kalau naik, ya, maka tandanya kurang dari. Kalau turun, ini lebih dari. Oke, selanjutnya kita akan pelajari syarat naik dan turun fungsi berdasarkan gradiennya. Misal fx kontinu dalam suatu interval tertentu. Yang pertama, fungsi f dikatakan sebagai fungsi naik jika gradien garis singgungnya bernilai positif. Jadi, f fungsi naik jika turunan fungsi fx-nya lebih dari 0. Yang kedua, fungsi f dikatakan sebagai fungsi turun jika gradien garis singgungnya bernilai negatif. Ya, jadi f fungsi turun jika turunan fungsi fx-nya kurang dari 0. Yang terakhir, fungsi f dikatakan tidak naik dan tidak turun jika gradien garis singgungnya bernilai 0 atau dalam keadaan stasioner. Maka turunan fungsi fx-nya sama dengan 0. Ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini jika fungsinya naik, maka turunan fungsi fx-nya atau gradien garis singgungnya lebih dari 0 atau bernilai positif. Kemudian jika fungsinya turun, itu gradien garis singgungnya atau turunan fungsi fx-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Kemudian yang ketiga, jika dalam keadaan stasioner atau tidak naik dan tidak turun ya, maka gradiennya bernilai 0. Oke, kita ke contoh soal. Perhatikan baik-baik. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 36x ditambah 20. Nah, tugas kita menentukan yang A, interval fungsi f turun. Kemudian yang B, menentukan interval fungsi f naik. Nah, dari soal tadi, ya, penyelesaiannya adalah langkah yang pertama, kita turunkan dulu fungsi yang diketahui ini. Fungsi fx ini kita turunkan dulu, ya. Maka menjadi f aksen x sama dengan ini ya. Turunan fungsi 3 dikali 2 berarti 6x, pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2, plus kemudian 2 dikali 3 6x, ini pangkatnya 1 karena di sini pangkat 2, pangkatnya dikurangi 1 jadi 1. Kemudian min 36x menjadi min 36. Dan 20 adalah konstanta, maka di sini 0 tidak perlu ditulis ya. Jadi langkah pertama tadi kita turunkan dulu fungsinya. Setelah itu, nah kita ke pertanyaan yang pertama, kita menentukan interval fungsi f turun ya. Fungsi f turun jika f aksen x ya atau turunan fungsi fx kurang dari 0 atau gradiennya bernilai negatif. Maka dari hasil turunannya ya, ini ya, f aksen x itu adalah 6x kuadrat plus 6x min 36. Saya tulis di sini. Kurang dari 0 karena tadi ya, turun berarti kurang dari, kalau naik berarti lebih dari. Kemudian di sini ada 6
6, 36 ya. Dari ketiga bilangan ini sama-sama bisa dibagi 6. Jadi 6-nya kita keluarkan ya. Maka yang di dalam kurung tinggal x kuadrat plus x min 6. Ya, dari mana? Dari 6x pangkat 2 dibagi 6, maka hasilnya x kuadrat. 6x dibagi 6, maka hasilnya x. Negatif 36 dibagi 6, hasilnya negatif 6. Kurang dari 0. Nah, kemudian 6-nya kemana ini? 6-nya pindah ke ruas kanan, jadi 0 per 6. 0 per 6 hasilnya 0 ya, atau 0 dibagi 6 hasilnya tetap 0 ya. Kemudian kita faktorkan, karena di sini ada pangkat 2. Kita faktorkan, jika dikali negatif 6 dijumlah hasilnya plus 1 ya. Maka kita dapat bilangan 3 dan min 2, x plus 3, x min 2. Setelah itu kita jadikan sama dengan 0. Maka x plus 3 dikali x min 2 sama dengan 0, menjadi x plus 3 sama dengan 0 ya. Masing-masing faktor ini ya kita jadikan 0, kita buat sama dengan 0 gitu ya. Jadi x plus 3 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Hasilnya ya, atau nilai x nya ketemu, x sama dengan plus 3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3, atau x di sini ada min 2 pindah ke ruas kanan jadi plus 2. Nah, dari kedua bilangan ini ya dapat kita gambarkan pada diagram garis ya, atau garis bilangan negatif 2, negatif 3 dan 2 ya, berdasarkan hasil ini. Kemudian di sini ada 3 interval ya. Di sini interval kurang dari negatif 3, interval di antara negatif 3 dan 2, kemudian interval lebih dari 2. Yang pertama kita tentukan dulu nilai interval kurang dari negatif 3. Caranya kita ambil bilangan yang kurang dari negatif 3. Kita ambil negatif 4 ya, misalkan negatif 4 kita masukkan ke sini. 4 plus 3 ya, negatif 4 plus 3 berarti negatif 1, kemudian negatif 4, negatif 2. Negatif 1, negatif ya. Ini tadi hasilnya negatif, ini hasilnya negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka di sini intervalnya bernilai positif. Kemudian interval yang tengah ini ya, antara negatif 3 dan 2. Kita ambil bilangan di antara negatif 3 dan 2 yang mudah saja. Boleh 0, boleh 1. Buren ambil 0 ya. 0 kita masukkan ke sini. 0 kita masukkan ke sini. 0 sini atau sini ya, sama. 0 ditambah 3 berarti 3 plus ya. Kemudian 0 dikurangi 2 berarti negatif 2. Ini tadi hasilnya plus, ini hasilnya negatif, berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, maka interval di sini bernilai negatif ya. Nah, kemudian interval yang ketiga di sini ada lebih dari 2 ya. Kita ambil bilangan yang lebih dari 2. Kita ambil yang kecil saja, berarti 3 ya. 3 kita masukkan ke sini. 3 ditambah 3 6 berarti plus ya hasilnya. Kemudian 3 dikurangi 2 1 berarti sama-sama positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Maka interval yang lebih dari 2 nilainya positif. Nah, dari sini jika intervalnya positif maka dia fungsinya naik ya.
Nah, ini naik, kemudian jika intervalnya negatif, ini turun, ini naik, gitu ya. Nah, dapat kita simpulkan dari diagram garis di atas terlihat bahwa turunan fungsi fx kurang dari 0 pada interval negatif 3 kurang dari x kurang dari 2. Ya, jadi ya kalau kurang dari itu turun ya. Karena tadi ini turun, maka kita yang A, yang poin A ini intervalnya ketemu, yaitu yang bernilai negatif, yaitu pada interval negatif 3 kurang dari X kurang dari 2. Ya, cara menulisnya seperti itu. Kemudian, jadi fungsi f turun pada interval antara negatif 3 dan 2. Ya, atau negatif 3 kurang dari X kurang dari 2. Kemudian yang B, interval fungsi f naik pada saat turunan fungsi fx lebih dari 0. Ya, naik itu berarti lebih dari. Kalau tadi turun itu kurang dari. Kalau turun yang diambil yang negatif, kalau naik yang diambil yang positif ya. Nggak perlu kita gambar lagi karena tadi sudah digambar, maka kita ambil yang bernilai positif, interval yang bernilai positif. Nah, dari diagram di atas terlihat bahwa turunan fungsi fx lebih dari 0 pada interval yang positif ya, berarti yang positif itu interval yang kurang dari negatif 3 ya, ini x kurang dari negatif 3, atau ini karena terpisah ya, ini sendiri kemudian ini sendiri, maka kita hubungkan dengan kata atau. Kemudian ini interval yang ke kanan berarti X lebih dari 2. Ke kanan itu lebih dari, ke kiri itu kurang dari. Ya, diingat-ingat ya. Jadi fungsi f naik pada interval X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 2. Itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.